Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sultan Abdul Hoja. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi bab 2 buku Istanbul, unit iki dengan tema nerede. Ya, nerede berarti di mana, ya, di mana. Jadi kita akan belajar imbuhan di pada bab 2 kali ini. Nah, di sini kita hanya fokus terhadap imbuhan di saja, karena subbab yang pertama pada bab 2 kita mempelajari imbuhan bulun madurumu, yaitu imbuhan cara menyatakan di dalam kaitan pertanyaan nerede, atau nerede itu artinya adalah di mana, ya. Jadi kalau kita sudah mengetahui rumusnya, ya kita harus tahu juga kata tanyanya. Kata tanyanya adalah nerede, artinya di mana. Nah, kalau kita sudah diberikan sebuah highlight dalam mempelajari imbuhan di ini dengan awalan kata tanya nerede, maka sekarang kita harus bisa menjawabnya. Agar kita bisa menjawabnya, kita akan pelajari bersama-sama materi imbuhan di ini di bawah dengan rumus-rumus yang sudah dicantumkan pada buku ini. Baik, kita langsung ke bawah, masuk ke halaman 23 atau bagian 2A. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam bilgis ya, atau tata bahasanya, grammar bahasanya ya. Nah, kita belajar materi bulun madurumu atau imbuhan cara menyatakan di dalam bahasa Turki. Kalau dalam bahasa Inggris itu lokatif case ya. Nah, jadi hanya ada 2 rumus dan 2 imbuhan yang kita perlukan dalam membuat kalimat atau membuat kata di dalam bahasa Turki. Yang pertama, kalau berakhiran a, e, o, u ya, itu akan ditambahkan da ya. Tapi ini bisa ditambah tak. Kenapa? Nanti kita bahas selanjutnya setelah ini. Kemudian, kalau misalkan terdapat huruf-huruf inje, e, i, e, u, maka akan ditambahkan d ya. Tapi sebaliknya dari tak bakal menjadi t. Nah, jadi walaupun kita diberitahukan hanya ada 2 imbuhan utama, tapi pemecahannya ditambah 2 lagi, yaitu ta dan t. Kenapa? Nah, jawabannya ada di sebelah sini, yaitu yang not ya. Mengapa demikian? Mari kita sama-sama jelaskan. Jadi teman-teman semua, baik teman-teman semua, jadi kenapa bisa berubah jadi ta dan t? Itu masuk kepada ketentuan huruf-huruf konsonan keras ya. Jadi pengaruh utamanya adalah dari huruf-huruf konsonan keras, yaitu Pestekisap yang berjumlah 8 itu ya, atau kita kenal dengan sert unsusler ya, sert unsusler. Jadi ada huruf F, ada huruf S, T, E, C, C, E, dan P. Ada 8 huruf konsonan keras yang mempengaruhi rumus ini menjadi ta dan T ya, ta dan T. Makanya kalau misalkan kita membuat imbuhan, kita harus perhatikan dulu apakah akhiran tersebut vokal kalen ataukah vokal inje, dan yang kedua kita harus lihat apakah dia masuk ke konsonan lembut atau konsonan tipis seperti itu. Kalau misalkan dia konsonan lembut tapi dia didominasi oleh huruf-huruf kalen ya, huruf-huruf tebal, maka ditambahkan imbuhan da. Tapi kalau misalkan dia berakhiran vokal berakhiran konsonan lembut dalam dominasi huruf-huruf inje, huruf vokal akhirnya adalah huruf-huruf inje, e, i, e, u, maka dia ditambah d ya, ditambah d di akhir kalimat. Namun satu lagi, kalau misalkan kecuali daripada itu, kita harus melihat apakah akhiran konsonan itu adalah konsonan lembut atau konsonan keras. Namun kalau konsonan keras itu akan ditambahkan ta t. Tapi tetap kita lihat apakah dia berakhiran vokal kalen ataukah berakhiran vokal inje, karena nanti kita akan bingung kalau nggak tahu akhiran vokalnya. Sama seperti kidade konsepnya, kalau misalkan akhiran adalah vokal kalen maka nanti ditambah ta, kalau vokal inje nanti ditambah t. Seperti ini teman-teman semua. Kita langsung ke contoh di sini. Yang pertama kita pakai kata tanya nerede untuk jawaban-jawaban yang global atau jawaban-jawaban yang umum saya terlebih dahulu. Di sini langsung dibuat frasa.
Orangiler Nerede. Jadi artinya di mana ya, di mana guru murid-murid, orange itu murid, orangiler murid-murid karena jamak ya. Di mana murid-murid. Lalu jawabannya orangiler senafta. Murid-murid di kelas ya. Jadi senaf ini termasuk contoh yang menggunakan akhiran ta atau terkena konsonan keras yaitu seperti syahab ya. Jadi dia menggunakan rumus tate. Tapi karena di senaf ada huruf e itu masuk ke dalam kalen ya, maka ditambah ta bukan t. Jadi original semesta murid-murid di kelas. Contoh berikutnya di bawah, Bilgi Sayar Nerede, di mana komputer ya. Jadi jawabnya Bilgi Sayar Masada. Nah, jadi komputer di meja. Di meja. Masa itu akhirannya kan huruf A ya. Huruf A di sini masuk kepada anggota-anggota kalen. Jadi dia akan ditambah da. Kenapa akan ditambah ta? Karena masa itu kan nggak ada huruf konsonan keras ya akhirnya ya. Jadi dia normal saja ditambah da atau bukan ta atau t. Seperti itu. Baik teman-teman semua, semoga dapat dipahami untuk pelajaran bab 2 bagian A pada kesempatan kali ini. Misalnya kita bisa interaktifkan di konsultasi periode belajar umumnya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.